Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Purnamasari, 7202131112. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya terkait materi stelsel pajak dalam mata kuliah perpajakan. Pengertian stelsel pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu 1. Stelsel nyata atau real, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Atau untuk pajak penghasilan, maka objeknya adalah penghasilan. Oleh karena itu, pemungutan pajak baru objek dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam 1 tahun pajak diketahui. Kelebihan dari stelsel ini adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada saat akhir periode, sehingga wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai. B. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. 2. Stelsel anggapan atau fiktif, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan 1 tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terhutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, besarnya pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah dapat dibayar selama 1 tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Misalnya, pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam 1 tahun berjalan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. Yang ketiga, stelsel campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besaran pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut tidak diminta atau restitusi, ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Adapun asas pemungutan pajak ada 3, yaitu 1. Asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Yang kedua, asas kebangsaan.
Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sehingga contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaan bukan Jepang. Yang ketiga, asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Sedangkan di Indonesia kita memiliki tujuan asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. Yang ke-1, asas finansial. Dan yang kedua, asas ekonomis. Yang ketiga, asas yuridis. Yang keempat, asas umum. Yang kelima, asas kebangsaan. Dan yang keenam, asas sumber. Yang ketujuh, asas wilayah. Sistem pungutan pajak. Sistem pungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, kita berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu 1. Self-assessment system, 2. Official assessment system, 3. Withholding assessment system. 1. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-cirinya: 1. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Dan yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Dan yang kedua, official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Ciri-cirinya adalah besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak mereka. Dan yang ketiga, wajib terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat keterbitan pajak. Dan yang ketiga, withholding system merupakan besarnya pajak dihitung oleh pajak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.